Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Harap dimanapun kita berada sekarang dalam keadaan yang sehat dan juga tetap setia di dalam ibadah kita masing-masing. Walaupun sudah lama tidak kita sembahyang di dalam gedung gereja, tetapi biarlah kita tetap setia ibadah di dalam rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga dan juga dimanapun kita berada sekarang. Saudara-saudari, mari kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita dalam mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang kami sembah, yang sangat kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Engkau sangat memelihara kami, dan juga Engkau adalah yang sungguh melindungi kami dalam segala apapun yang terus menjatuhkan kami. Bahkan Tuhan, pada saat ini, pagi ini, kami sangat bersyukur karena kami akan mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan Roh Kudus-Mu untuk dapat membuatkan kami memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, hari ini saya membawa kita belajar teks firman Tuhan di dalam Ayub bab yang ke-10 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-22. Tetapi saya tidak baca keseluruhan ayat ini dalam Ayub 10 ayat yang ke-1 hingga 22. Dari beberapa ayat ini saya akan hanya baca dulu dalam ayat yang ke-1 yang mengatakan, ayat yang ke-1, "Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku." Tema khotbah saya hari ini, saudara-saudari, yaitu ketika kebosanan melandamu. Ketika kebosanan melandamu. Kata lain dari kata kebosanan adalah kejenuhan, kejemuan, kemuakan, kejelekan ataupun boring. Sudah tidak suka lagi karena mungkin sudah terlalu sering. Ada banyak hal yang boleh saja kita merasa bosan, menyebabkan kita merasa bosan. Misalnya bosan karena itu saja makanan yang dihidangkan, itu contohnya. Dan juga karena bosan karena itu saja lagu yang dinyanyikan, bosan karena balik-balik itu saja pakaian yang dipakainya, bosan karena balik-balik itu saja kerja yang dibuatnya, mengurus anak di rumah setiap hari. Atau bosan karena melakukan pelayanan itu saja. Bosan karena sudah lama tidak dapat beribadah di dalam gedung gereja. Balik-balik ibadah di rumah saja, ibadah sendiri saja. Ini adalah contoh-contoh saja, saudara-saudari. Saudara-saudari, kesan dari kebosanan ini adalah semakin lelah. Ini kesan dia. Semakin kita hilang semangat, kita mengeluh, berputus asa, tidak bermaya lagi, tidak bergairah lagi, tidak berminat lagi, kemurungan melanda, tekanan depresi, dan tidak merasa sukacita lagi. Itu kesan-kesan sampingan dia. Saudara, dalam teks pembacaan kita hari ini di dalam Ayub bab yang ke-10 ayat yang ke-1 hingga 22, Ayub dia sempat merasa bosan. Ayat yang ke-1 yang kita baca tadi, Ayub mengatakan, "Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku." Konteks kebosanan Ayub dalam teks rujukan kita hari ini adalah dia merasa bosan bertahan menghadapi penderitaan yang dia alami di dalam hidup dia. Dia bosan karena penyakit yang dalam tubuhnya itu terus-menerus ada dalam tubuhnya. Tidak lari-lari, tidak pulih-pulih. Sama seperti mungkin keadaan kita di negara kita sekarang ini di Malaysia, bahkan seluruh dunia. Kadang kita mungkin merasa bosan bertahan atau menanti bila penyakit COVID-19 ini bebas dari negara kita.
di mana sejak bulan 3 sehingga sekarang belum pulih-pulih, belum bebas, bahkan belum ada ubat berjaya diciptakan, malah semakin bertambah-tambah case pula. Sedangkan sudah hampir menghampiri tahun 2021. Jadi ini mungkin jenis kebosanan kita pada masa kini, bosan menanti bila akan pulih bebas daripada pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudari sekalian, kesukaran yang bermunculan, kesulitan yang datang dan terus-menerus melanda dan mendatangi kehidupan kita, membuatkan kita sebagai manusia biasa sampai tahap kita akan merasa bosan yang teramat sangat, lelah, tidak bersemangat lagi, tidak sanggup lagi untuk terus setia, untuk tetap bertahan, tidak sanggup lagi untuk berharap kepada Allah, bahkan boleh-boleh mendorong kita untuk memilih ke arah yang tidak baik, seperti yaitu bunuh diri, merosakkan diri dengan hal-hal yang tidak baik atau yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan kalau kita sebagai umat-umat Allah. Maka itu saudara-saudari sekalian, di tengah keadaan kita merasa bosan bertahan menghadapi kesulitan ini, apalagi menghadapi kesukaran yang berlaku di negara kita, apa yang harus kita lakukan untuk melawan rasa bosan, berusaha bertahan ketika dalam kesulitan, sementara menanti pemulihan ataupun pembebasan. Berdasarkan teks Ayub 10 ayat yang ke-1 hingga 22 ini, ada 3 poin yang dapat kita belajar. Poin pertama adalah jujur di hadapan Allah. Kita jujur di hadapan Allah, yaitu mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Inilah yang kita perlu lakukan ketika kebosanan melanda kita dari kesulitan ini. Kita jujur di hadapan Allah, berkongsi dengan Allah apa beban kita. Seperti mana kita tahu bahwa di bab-bab sebelumnya Ayub, dia pribadi yang luar biasa, yaitu meskipun mengalami pencobaan yang amat berat sangat, kehilangan semua hal kecuali nyawanya, ia begitu tegar. Ketika kita mungkin bertanya-tanya, apakah kita dapat seperti Ayub? Namun Alkitab mencatat bahwa Ayub juga manusia biasa. Di pasal 10 ini yang kita rujuk hari ini, dia sempat mengeluarkan keluhan di hadapan Allah. Aku merasa bosan, ayat yang saya sudah baca tadi. Ayub terus dia mencurahkan kepahitan hatinya dan perasaannya kepada Allah karena dia merasa diperlakukan dengan tidak adil. Ya, kejujuran Ayub yaitu dia meluahkan apa yang sedang di dalam pikirannya ketika itu di hadapan Allah. Tetapi sekalipun ini adalah poin yang penting bagi kita, tetapi sekalipun Ayub merasa demikian, dia tetap percaya kepada keadilan Allah dan terus dia bergumul dengan Allah, mencari pemecahan untuk masalah pelik dalam dirinya itu. Ini mengingatkan kita saudara-saudari seiman sekalian, di tengah kita sudah mulai merasa bosan menanti pemulihan dari Allah, sudah terlalu lama menanti tetapi belum lepas, belum ada kabar-kabar atau tanda-tanda membaik. Maka mari kita mau tetap terus bergumul dengan Allah, jangan berhenti bergumul padanya. Jangan berhenti meluahkan sejujur-jujurnya isi hati kita di hadapan Allah. Ya, seperti Ayub dengan jujur dia meluahkan keluhannya di hadapan Allah. Di dalam ayat yang ke-1 lagi saya baca, aku bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ayat yang kedua, janganlah mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Ayat yang ke-6, engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Ayat yang ke-8, engkau hendak membinasakan aku. Ayat yang ke-14 mengatakan, kalau aku berbuat dosa, engkau mengawasi aku. Ayat yang ke-16, seperti singa engkau memburu aku. Dan ayat yang ke-18, lebih baik aku tidak pernah lahir.
ini adalah keluhan jujur seorang manusia yang sedang bergumul berat, dan di ujung pencobaannya Ayub mendapat jawaban atas pertanyaan dan juga keluhannya ini. Keluh kesahnya bahwa Allah tidak seperti yang ia kira, yang dia sudah curahkan kejujuran hati, isi hatinya itu. Saudara-saudara, dari kehidupan Ayub bahwa Allah mempersilakan umatnya untuk jujur di hadapan dia, karena itu justru seperti membuka lebar luka yang sedang kita alami, supaya Allah dapat membalutkan luka itu untuk memulihkan kita. Kadang dia tidak pernah menuntut kita untuk selalu kuat dan dewasa, karena di hadapan Allah siapa lagi kita dapat begitu jujur dan terbuka selain di hadapan Bapa kita di surga. Di hadapan Allah tiada yang tersembunyi. Di dalam Mazmur 38 ayat yang ke-10 mengatakan, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Maka itu saudara-saudari, apa saja yang kita hendak mau sampaikan kepada Allah, curahkan saja di hadapannya. Jangan disimpan-simpan sendiri, jangan ditapuk-tapuk di hadapannya, tetapi kita nyatakan saja dengan jujur segala persoalan kita kepadanya. Karena ketika kita menyingkapkan kelemahan diri di hadapan Allah, Dia akan menyingkapkan kekuatannya kepada kita. Poin kedua, apa yang harus dilakukan ketika kebosanan melandamu disebabkan penderitaan yang belum pulih-pulih ini, yaitu jangan memberontak kepada Allah. Jangan memberontak kepada Allah, tetapi yakin dan percaya akan kasih setia Allah dan pemeliharaannya. Dalam ayat yang ke-12 dalam Ayub bab yang ke-10 ini mengatakan, ayat yang ke-12, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Kalau kita melihat Ayub bab 10 ini, meskipun keluhannya itu kelihatannya seperti dia mempersalahkan Allah atas apa yang sudah terjadi dalam hidupnya, namun ada sesuatu yang kita harus perhatikan, bahwa Ayub tidak pernah sekali-kali memberontak kepada Allah. Malah bukan di Ayub bab 10 ini saja, tetapi di bab-bab lain juga Ayub tetap konsisten mentaati perintah Allah, tidak melawan Allah. Walaupun banyak yang dia persoalkan kepada Allah, tetapi dia tetap tidak memberontak kepada Allah. Kejadian dalam hidupnya, penderitaan yang silih berganti yang datang secara bertubi-tubi, harta bendanya habis, kehilangan anak-anaknya, istrinya yang dikasihinya pergi meninggalkan dia. Kemalangan Ayub semakin lengkap, sebab sahabat-sahabatnya terdekatnya juga beranjak menjauh, bahkan memberikan nasihat yang melemahkan Ayub. Namun itu semua tidak membuat Ayub meninggalkan Allah. Kejadian dalam hidupnya tidak membuatkan dia hilang pengharapan kepada Allah, bahkan tidak pernah sekali-kali melawan Allah, memberontak kepada Allah. Bayangkan kalaulah dia seorang pemberontak kepada Allah, oleh karena kesengsaraan hidupnya tidak pulih-pulih, penyakitnya yang terus-menerus itu ditanggungnya, pasti sudah lama dia meninggalkan Allah. Tidak pandang-pandang Allah lagi karena kecewa terus atau merasa rugi saja, berharap sebab sampai kini pun belum pulih-pulih penyakit saya, bebas dari masalahnya. Kalaulah Ayub seorang pemberontak kepada Allah, pasti dia sudah tahu, pasti dia tidak mahu datang kepada Allah. Dan kalau dia seorang pemberontak, sudah lama dia ikut dengan kata-kata istrinya dan beberapa sahabatnya yang melemahkan pengharapannya. Atau kalau dalam konteks sekarang ini, sudah lama dia curang kepada Allah, misalnya cari bomoka untuk mendapatkan kesembuhan daripada penyakitnya yang pelik itu. Tetapi Ayub tidak sampai begitu. Meskipun dia sempat memberikan beberapa keluhan kepada Tuhan,
karena sudah bosan penderitaan dalam hidupnya, tetapi dia tetap tidak melawan perintah Allah. Sebaliknya, dia tetap berharap kepada Allah. Ayub tetap mempercayai akan kasih setia dan juga pemeliharaan Allah. Dalam ayat yang ke-12 tadi mengatakan, hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saudara-saudari, hari ini apapun masalah yang kita pergumulkan, yang saudara pergumulkan, jangan sekali-kali hilang pengharapan kepada Allah, tetapi teruslah kita datang kepada Kristus. Karena dia adalah jalan dan juga kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6e. Di dalam Kristus pasti ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kelepasan. Kita tidak tahu bila, tetapi pasti. Yeremia 31 ayat yang ke-17, masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Dan Mazmur 9 ayat yang ke-19 mengatakan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Poin terakhir atau poin ketiga, apa yang harus dilakukan ketika kebosanan melandamu disebabkan penderitaan yang belum pulih-pulih ini, yaitu kita mahu memahami pekerjaan Allah di sebalik apa yang berlaku. Mahu memahami pekerjaan Allah di sebalik apa yang berlaku ataupun sedang berlaku ini. Ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16 mengatakan di dalam Ayub bab yang ke-10 ini, ayat yang ke-13, tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku, dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Dengan coba memahami pekerjaan Allah atas apa yang berlaku dalam hidup kita, maka itu dapat menolong kita untuk dapat berpikiran positif semasa tahap kebosanan melanda kita. Dan juga dengan coba memahami pekerjaan Allah, walaupun kita tidak sepenuhnya benar-benar mengerti pekerjaan Allah atas setiap yang berlaku dalam hidup ini, tetapi itu dapat mengelak kita daripada terus mempersalahkan Allah, mempersalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Seperti Ayub, di saat dia sudah merasa bosan penderitaan penyakit yang dia alami, dia berusaha memahami pekerjaan Allah dalam hidupnya sehingga dia tetap terus berharap kepada Allah. Dia tetap mahu percaya bahwa Allah mengizinkan itu terjadi karena ada rencana Allah yang lebih indah lagi, memurnikan, mengindahkan dia, memperkuatkan dia lagi ke peringkat yang lebih baik lagi seperti yang diinginkan Tuhan, dan juga ke arah kehidupan yang berharga di mata Tuhan, mengukuhkan lagi dia, meneguhkan lagi. Maka itu saudara, di saat hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, jangan lupa menarik hati atau menarik pikiran kita untuk memahami dan menghayati pekerjaan Allah. Kita mahu percaya bahwa Dia mampu menggunakan banyak cara, termasuk hal-hal kebosanan ini, memperindahkan kita, mengeluarkan kita dari zona nyaman kita, sehingga hidup kita dapat lebih berguna dan lebih lagi berarti dan berjalan dalam kehidupan yang dirancangnya. Jadi saudara, sebagai kesimpulan dari khotbah saya hari ini, di waktu-waktu penderitaan melanda Anda ataupun kita semua, apapun jenis penderitaan pergumulan kita waktu-waktu ini, dan engkau dapati sudah mulai merasa bosan bertahan menghadapi penderitaan itu,
Maka sesuai 3 poin yang kita sudah dengar tadi, datanglah di hadapan Allah dengan jujur, mencurahkan isi hati kepadanya, karena Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Poin yang kedua tadi yaitu jangan sesekali memberontak dengan Allah, tetapi yakin dan percaya akan kasih setia dan pemeliharanya. Dan yang poin yang ketiga tadi adalah mahulah memahami pekerjaan Allah di sebalik apa yang berlaku. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepada Engkau atas kasih setiamu, pemeliharaanmu, bahkan juga untuk pendengaran firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi. Terima kasih Bapa, kiranya firman ini menguatkan kami dalam saat-saat kami, apapun penderitaan yang kami alami, Engkau lebih mengetahui. Biarlah firman ini kami dapat tanamkan dalam hati kami, dan kami dapat mempraktikkan dalam hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh kami membuka hati kami untuk kami pakai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji dan termulialah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.